sama margin. Sekarang kita mau ke tipografi. Nah, di sini pengertian tipografi itu adalah bagian penting dalam desain web karena dia memengaruhi cara pengguna membaca dan memahami konten. Di dalam Tailwind CSS ini, dia menyediakan berbagai utility class yang memudahkan kita untuk mengatur font size, font width, font height, terus ada text alignment, ada line height, dan decoration. Nah, di dalam tipografi ini kita akan membahas secara umumnya aja karena kalau misalnya utility class ini dia sangat banyak untuk bagian-bagian kelasnya ini. Jadi akan membahas secara umumnya aja. Jadi teman-teman bisa melihatnya di websitenya si Tailwind itu di bagian sini, di bagian tipografi. Nah, di sini dia ada macam-macam, yaitu ada font family, font size, font smoothing, font style, font white, stretch, font variant numeric, letter spacing, dan ada banyak lainnya. Teman-teman bisa melihatnya di website ini. Oke. Nah, jadi masing-masing utility ini itu ada beberapa cara. Jadi kita misalnya aku nggak akan ngebahas satu persatu sih di bagian utility class ini. Aku akan menjelaskan secara umumnya saja. Jadi kita langsung saja buka Visual Studio Code-nya. Nah, kita di sini mau si materi margin ini kita komen aja. Nah, terus ini kita taruh di sini. Kita buat komen baru itu kita buat komen baru itu adalah tentang materi tipografi. Nah, tipografi. Terus di sini ada macam-macam kelasnya itu seperti di sini ada kita pakai komenan, kita pakai ada namanya juga ada font size, font size, apa sih kok jauh-jauh, font size, terus nanti di bawahnya lagi ada font yang pertama itu kita ada font family, ada font size, font family, font size, font apa lagi nih? Ada font height, terus tambahan lagi di sininya ada font ada line white, line height, ada line height. Nah, ada yang namanya di sini font color. Terus di bawahnya juga ada lagi font white. Ctrl S. Nah, ini kita buat komen-komen dulu. Setelah itu kita buat di font family-nya itu pakai div. Nah, di sini kita namainnya itu adalah hello there. Nah, jadi kita di dalam div ini kita pakai kelas kita pakai kelas
Nah, atasnya kita isi dengan kalau untuk font family ini Tailwind menyediakan beberapa fitur. Misal kita pakai control space. Nah, di sini dia mau pakai font apa aja itu terserah, tuh ada banyak. Terus kita buatnya itu dulu, kita buat 3 di sini. Nah, ini 1, 2, 3. Kita buat 3. Terus sama kayak teman-teman font sans, terus font serif, terus ada font no. Oke deh, Ctrl S, jangan lupa. Nah, di sini kita akan melihat di browsernya, klik kanan Open with Lab Server. Oh, dia kecil tampilannya, guys. Kok dia bisa besar ya? Wait, berarti ada yang salah. Di pause. Nah, untuk cara customnya, teman-teman bisa klik ini. Nah, di sini ada nih. Ada yang sans serif, ada display, ini ada fitur setting-settingnya ini. Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkahnya aja ya. Sini nanti aku akan kasih langkah-langkahnya satu persatu, one by step. Nah, di sini kita mau ngambil bagian yang ada import. Import mana? Nah, nih. Kita ambil dari sini sampai sini. Ctrl C. Teman-teman, tadi setelah kita bikin ini, aku mau menambahkan font, mau pakai tampilan font itu aku mau ngambilnya dari Google Font. Kita buka dulu Google Font-nya. Google Font. Nah, kita cari, ini Google Font itu sesuai kesukaan kalian cari aja. Aku sini mau cari dulu di paling bawah. Nah, kita cari dulu, aku mau pakai yang bagus. Nah, aku mau pakai ini. Nah, terus aku mau get font. Aku mau ini get embed code. Nah, mau ini enggak, mau pakai yang ini, get embed code. Nah, kita ambil importnya, kita copy yang ininya aja. Nah, Ctrl C, terus kita ke Visual Studio Code, kita taruh di bagian ke atas, scroll dulu. Di bawah style sini, nah kita Ctrl V, terus kita Ctrl S. Nah, ini aku salah penempatan. Nah, di sini aku mau ganti dulu, Ctrl C terus hapus. Di sini aku mau mau tambahkan importnya. Nah,
Aku mau menambahkan di sini, di bawah sini, ditambahkan style lagi, style. Ctrl Z dulu, mau menambahkan stylenya lagi. Bentar. Nah, di sini aku sudah masukin sisanya. Aku pakai style ini supaya si Google File ini kebaca. Kalau misalkan karena aku pakai Play CDN, jadi harus pakai ini. Nah, selanjutnya karena kita sudah masukin si font itunya, nah ini teman-teman bisa ambil namanya itu fontnya. Nah, kita enter lagi supaya dia ada jarak, supaya dia nggak bakal error. Kita pakai dash terus. Nah, fontnya ini namanya font Celawon. Font Celawon. Celawon. Nah, font Celawon. Nah, kalau enggak, kalian bisa ambil dari sininya aja. Nih. Nah, Ctrl C, kalian pindahin ke sini. Nah, Celawon. Ctrl S. Nah, Ctrl S. Nah, kan kita sudah masukin si font ini. Sekarang kita mau ke, nah sini aku mau shift down. Nah, di sini aku mau di sini aku mau ganti di font ini font Celawon. Oke, udah. Celawon, berarti kita ambil si celanya aja. Nah, Ctrl S, udah. Nah, jadi di sini Celawon ini udah kita Ctrl S. Sekarang kita mau lihat untuk hasilnya. Nah, karena kita pakai temanya itu sama, di sini pakai font Celawon. Aku mau ganti aja deh si ininya, fontnya. Harusnya dia beda, tapi dia nggak mau.
tadi bentar kita cari yang lain. Oke, teman-teman, tadi itu aku ada yang bagian salah. Di bagian untuk mengambil si stylenya ini, karena si style ini kita harus bikin sendiri gitu, nggak boleh kayak copy paste itu dia nggak kebaca tadi itu seperti sebelumnya. Nah tadi kan sempat error, terus ini udah aku benerin pakai tulisan ini style bikin sendiri, terus masukin si linknya, terus ini panggilan font dinner. Nah ini terus kita panggil di sininya juga font dinner, jadi tampilannya itu seperti ini. Tuh sudah jadi kan guys, kalian juga bisa lihat di Chrome aku. Nah ini kita zoom tuh, dan nih yang keempat ini berubah bah. Nah selanjutnya dari itu adalah tampilan kalau misalkan kalian ingin memakai font lain yang tidak terdapat pada si Tailwind ini. Adalah ini ternyata cuma ada di bagian si font family ini, dia hanya ada font family-nya itu hanya ada di bagian font family, dan dia cuma ada si font size, font series, font mono, dan lain-lain. Nah sekarang lanjut ke font size ini. Nah ini tuh dia ada ukurannya, dia banyak sekali ukurannya, ada XX, SM, base, lagi XL, 2 XL, banyak lagi guys. Kalian bisa baca dan lihatnya di sini aja. Teman-teman bisa buka ya websitenya si Tailwind ini, soalnya dia lengkap dengan versi terbarunya itu 4.1 seperti itu. Nah selanjutnya tadi kan kita udah lihat-lihat sih font size ini. Sekarang kita buka Visual Studio Code, cari yang namanya itu adalah font size yang udah kita bikin. Nah di sini aku menambahkan si div. Nah div, terus di masing-masing div ini kita mau tambahkan 4. Ini kita bikin dulu. Oh enggak, kita bikin satu. Kita bikin satu dulu. Kita isi di dalamnya itu. Di sini mau aku isi dulu yang pertama font. Bukan seperti ini, font size. Nah, font size. Nah, kita masukin dalam div ini kelasnya. Nah di sini teman-teman tinggal masukin aja teks. Yang pertama mau teks XS, karena di sini aku nggak semuanya kita panggil gitu, nggak semuanya kita tulis. Aku akan menulisnya cuma hanya ada apa saja. Ini KLT shift down-nya 1, 2, 3, 4. Nah ini kita ganti bukan teks X. Yang kedua ini adalah teks LG. Nih. Terus yang ketiga aku ganti teksnya jadi teks XL. Nih. Terus yang keempat aku mau pakai 4XL. Nah, udah kita save. Nah, sini aku mau lihat si browsernya, atau open with web server. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Kecil-kecil dan sangat besar. Kita kecilin dulu si ukurannya itu jadi 100 saja biar kalian ini, atau kalian bisa kelihatan di sini 175. Nah, oke. Selanjutnya di sini juga ukuran font size berbeda-beda. Nah, ini mengatur dari si font size-nya. Nah, di sini kita juga bisa custom si font size-nya. Kita buka si webnya, terus kita mau custom your time. Nah, di sini ada untuk mengcustomasi si font size-nya ini.
Nah, kita mau pakai yang yang ini. Misalkan aku mau pakai yang ini 14px. Kita coba, ini untuk contohnya aja. Kita taruh di sini, kita buat ini aja. Nah, kita buat di sini void baru. Nah, di sini aku mau pakai teksnya ini adalah nah 14px. Nah, di sini untuk tampilan tadi kan dia ukurannya 14. Di sini aku mau ganti si ukuran ini jadi 8px saja. Jadi dia lebih kecil. Kita lihat di web browsernya. Nah, ini karena aku gedein aja ya si tampilannya, jadi 175. Kalau saya kita 100 itu dia kecil banget dan nggak kelihatan. Ini aku gedein jadi 175. Oke, selanjutnya kita ke font height. Nah, di bawah sini seharusnya ini setelahnya aku pakai komentar itu pakai mau pakai komentar yang namanya itu adalah font color. Font color. Ctrl S. Nah, oke. Nah, teman-teman, di sini kita buka si browsernya. Nah, di sini kita lihat si font size-nya ini. Font size di font Lionhead ya, Lionhead bukan sih. Nah, di Lionhead ini, nah di sini tuh dijelaskan kalau misalkan Lionhead ini adalah utility untuk mengontrol leading atau untuk mengontrol leading dari elemen yang jaraknya itu atas bawah seperti ini. Ini yang 6 ini. Di sini dijelaskan juga, karena aku nggak terlalu bisa bahasa Inggris ya guys, jadi aku mau translate dulu ke Indonesia. Nah, di sini nih, jika gunakan ukuran font seperti teks SMS ini dan teks LG7 ini untuk mengatur ukuran font dan tinggi baris satu elemen kebersamaan. Nah, kalau misalkan dia kecil, ukurannya itu berarti dia semakin dekat untuk jaraknya. Tapi kalau misalkan semakin tinggi angka yang misalkan yang dicantumkan 7, 8 itu semakin ada jaraknya antara atas dan bawah dan lebar kanan kirinya juga. Seperti itu. Nah, ini lapar. Masukkan buiin aja deh. Aduh.
Kan kali ya, aku lapar banget sumpah. Halo, Assalamualaikum, Ibu. Ibu, aku mau pesan nasi, lauknya tinggal apa? Oh, nggak ada yang anter. Kalau pengen keluar itu gak bisa, Ibu. Oh, gitu. Di Bu Lilim, Ibu. Oh, nggak ada yang anter. Oke deh Bu, nanti ya, insya Allah kesana aja deh kalau sempat. Oke, makasih Bu. Iya, nanti telepon lagi aja ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Maaf tadi kalau misalkan ada suara-suara itu karena eh, tidak kesengajaan. Nah, di sini kita lanjut ke di sini ada font width. Nah, font width ini dia untuk mengatur ketebalan si fontnya itu. Di sini kita langsung saja masukin si div, terus kita masukin si class. Nah, di sini kita mau namanya font. Sorry. Di bagian sininya aku mau pakaiin font width white. Nah, di kelasnya kita pakai nama kelasnya itu adalah yang pertama itu
ternyata kita harus tulis di font, terus strip ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada font size, ada font serif, font mono. Nah, oke. Bentar. Nah, di sini kita mau masuk. Nah, di sini tuh ada macam-macam beragam font. Ya, di sini ada untuk font extra light itu dia sedikit tipis, dan font light ini dia tipis, dan normal dia normal, dan semi bold itu dia bold. Sekarang aku mau pakai yang biar bisa kelihatan. Aku mau pakai semi bold. Nah, kalau semi bold ini dia ininya 600. Tapi kalau misalkan kita mau pakai font bold itu dia itu ukurannya itu adalah 100. Nih, kita Ctrl S dulu, kita lihat. Nah, 700. Font white-nya 700 untuk font bold ini. Seperti itu. Kita lihat hasilnya di Open with Web Server. Nah, dia lebih tebal. Nah, ini dia lebih tebal, lebih kelihatan gitu. Ini aku zoom dia karena dia nggak terlalu kelihatan tadi. Nah, oke, lanjut ke materi selanjutnya. Di sini, teman-teman, aku mau pakai yang font block. Itu ada font block juga karena dia tuh kayaknya lebih tebal, katanya all black. Nah, dia tuh lebih tebal. Dia tuh tingginya tuh adalah 900 tuh. Nah, teman-teman bisa melihat dan buka di websitenya si Tailwinds. Nah, di sini untuk yang kita kembali lagi ke bahasa Indonesia dulu, ke Inggris dulu. Nah, kita ke bagian font white ini. Nah, teman-teman bisa lihat untuk ukuran-ukuran ini sini. Nah, dia tuh font white itu benar 900, extra bold 800. Teman-teman juga bisa coba lagi untuk yang font-font yang lainnya. Di sini aku mau nyoba di ini, kita mau pakai yang namanya font extra bold. Kita mau customizasi di sini. Terus kita mau pakai yang extra bold nih. Font extra bold, kita Ctrl C, kita pick up Visual Studio Code, terus kita taruh di ini sudah banyak untuk codingan-codingan kita untuk sebelumnya ini. Kita paste di sini, Ctrl S, terus kita panggilnya ini, dipanggil di sini seperti ini. Teman-teman buka Visual Studio Code-nya lagi. Nah, ini kita ganti si font hack-nya ini, font white ini kita ganti jadi font extra black, font extra black. Nah, font extra black, Ctrl S. Nah, di div class-nya kita pakai font. Nah, seharusnya dia bisa lebih tebal banget ya, guys. Nah, ya, dia jadi lebih tebal dari sebelumnya. Nah, selanjutnya kita mau pakai font style supaya si font itu bisa ada stylenya. Jadi contohnya seperti ini. Kita pasang div. Nah, kita di sininya itu kita mau pakai yang namanya font style juga di sininya. Font style. Nah, kita aja terus kita masukin sini kelasnya itu adalah, nah, kelasnya itu aku mau pakai italic supaya dia mirip tulisannya. Nah, seperti ini. Kita buka lagi Open with Web Server. Nah, dia sudah jadi seperti ini tuh. Ini untuk font style. Nah, kita lanjut ke Visual Studio Code-nya. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya,
yaitu tadi kan kita sudah mengubah si font style jadi miring, jadi italic. Sekarang kita mau ke text decoration. Nah, text decoration ini maksudnya itu kita kasih decoration. Contohnya itu nanti akan aku tunjukkan. Nah, contohnya itu seperti kita masukin dulu div-nya. Terus di sini kita mau namain dia yaitu adalah underline. Nah, di dalam div-nya kita tambahkan class underline. Nah, boleh masukin underline. Terus ini kita bikin 3, jadi alt shift down. Nah, 3. Nah, ini kita ganti itu menjadi overline. Nah, overline. Terus ini juga kita ganti jadi overline juga. Overline. Terus di sini juga kita mau ganti jadi line stroke. Di sini pasang ini namanya juga adalah line stroke juga. Line stroke. Nah, line stroke juga. Nah, Ctrl S. Nah, di sini kita lihat dulu untuk hasilnya itu seperti apa. Kita open wet lab server. Nah, seperti ini. Nah, aku jelaskan. Di overline ini dia itu tampilannya itu nggak boleh gara-gara kita nggak ada tutup ininya. Jadi sini aku mau jelasin, kita buka dulu web browser. Nah, jadi si underline itu dia memiliki garis bawah seperti ini, dan untuk line stroke ini dia untuk garisnya di atas ini. Nah, untuk line stroke sendiri itu nah, overline itu ada garis di bagian atas si teksnya ini nih, kayak gini nih, seperti itu. Nah, kalau line stroke itu adalah garis yang berada di coret tengah seperti ini. Tuh. Nah, untuk masing-masingnya ini masing-masing sini bisa dikasih namanya background atau dikasih warna, maksudnya dikasih warna. Di sini aku mau masukin warna. Tambahkan decoration. Nah, di sini kamu menamakan decoration biru ya. Nah, mau yang ukuran 500. Nah, Ctrl S. Di sini kita mau lihat hasil garisnya. Nah, garisnya warna biru seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada yang namanya di sini kita buat komentar dulu. Pakainya teks Allegiant. Nah, di sini enter, kita buat ada teks Allegiant. Pertama kita buat yang namanya ada teks kita buat komentarnya dulu. Ntar kita buat komentar. Nah, kita buat komentar di sini namanya teks teks bukan, kita masukin sini letter spacing. Nah, kita enter, terus Ctrl S. Nah, di sini kita mau terlanjut tentang di sini. Nah, aku mau menjelaskan letter spacing itu apa. Letter spacing itu jarak antara huruf dan huruf. Maksudnya misalkan kamu di sini misalkan ini F, terus O, terus N,
terus jadi dia tuh ada jarak antar huruf seperti itu. Langsung saja kita mau contohkan. Di sini kita mau masukin div ya dulu, jangan lupa kita pakai kelasnya. Nah, di sini kita mau di sini dulu pakai letter spacing. Nah, terus di dalamnya kita masukin kelasnya itu. Nah, kita membuat trackingnya itu kita pakai tracking title. Tracking tag. Nah, tag tracker ini dia tuh normal kayak jarak, terus kayak misalnya untuk yang lainnya itu nanti ada ya guys. Jadi itu sebelum aku masukin tracking itu dia tuh ada macam-macam varian. Nah, ada tracking weight ini kayak ini, terus ada tracking width, ada noun, ada transition segala macam. Tapi sini aku mau pakai namanya tracking. Kita masukin dulu tracking type. Nah, selanjutnya kita mau copy ke bawah, yaitu nah ini ada 3 apa 4 ini, kurang tahu, nanti kita hapus satu aja. Nah, yang kedua ini aku mau coba tracking wider. Nah, yang ketiga mau aku coba tracking coba yang sorry. Aku mau coba yang tracking widest. Nah, jadi ini nggak usah, kita hapus. Nah, udah, kita Ctrl S. Nah, di sini teman-teman bisa buka lagi Open GitLab Server. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk jaraknya itu seperti ini. Bentar, ini ada kesalahan. Nah, tadi tuh di Visual Studio Code-nya aku tuh pakai tanda strif minus gitu di sini. Jadi hasilnya beda. Sekarang kita buka ini lagi di sini browser. Nah, kalian bisa lihat. Nah, kalau misalnya yang pertama itu yang tracking title tuh dia jaraknya lebih dekat. Nah, kalau misalnya kita pakai tracking wide, dia tuh kayak ada jaraknya, lebih ada jaraknya lagi. Nah, kalau misalnya kita pakai tracking width-nya, dia lebih ada benar-benar jarak antar hurufnya. Seperti itu. Teman, kalau misalkan teman-teman mau ingin lebih tahu, kalian bisa buka websitenya si Tailwind CSS tadi. Nah, kita cari yang namanya letter spacing. Nah, kita cari letter spacing itu, kalian bisa ini cari di sini. Kita cari letter spacing. Nah, ini ada. Nah, letter spacing ini sebenarnya banyak. Cuma tadi aku hanya memakai 3 karena aku ingin tahu bagaimana sih letter spacing itu bagaimana. Nah, tracking title itu apa. Nah, di sini karena aku nggak tahu itu bahasa Inggris, belum tahu. Ini mau translate ke Indonesia. Nah, untuk tracking itu adalah spasi huruf. Nah, tracking itu letter spacing itu dia itu adalah spasi huruf. Jadi dia memiliki jarak antar huruf. Nah, seperti yang tadi aku jelaskan itu ada jarak, dan jarak itu bisa disebut dengan jarak ataupun spasi. Nah, untuk ini dia tuh mengenalkan pelacakan atau jarak huruf pada suatu elemen. Nah, tadinya udah aku praktekin, udah aku kasih materinya juga dari awal sebelum kita mulai prakteknya itu. Nah, di sini teman-teman bisa kalau misalnya ingin mencoba yang baru, atau teman-teman mau coba yang tracking custom property itu juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, kita next ke berikutnya. Nah, kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu nah kita punya teks alik. Nah, di teks alik ini kita punya berbagai macam, yaitu kita saja praktekkan itu div, terus kita masukin ini dulu kelasnya itu. Nah, kita masukin di sini kelas. Sini mau pakai teks
center yang pertama. Nah, kita text center, terus dalam kelasnya ini kita pakai di sini aku mau copy ALT sit down 3. Jadi aku mau ganti teksnya menjadi text right. Nah, terus di sini juga right. Right. Nah, di sini pakai text live. Nah, di sini juga kita mau pakai namanya text live. Text live. Nah, kenapa? Nah, di sini aku menjelaskan kenapa text alik ini ada text center dan text right. Nah, untuk text like alik center ini dia itu posisinya tuh ada di tengah. Nih, ada di tengah. Nah, kalau right itu dia ada di kanan dan kalau left itu dia ada di kiri. Teman-teman bisa lihat hasilnya di ini seperti biasa open with live server. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, si teks-teks ini itu tergantung lebar elemennya itu seperti apa. Nah, kalau misalkan di browser teman-teman lebarnya segini berarti di ternyata seperti ini. Seperti itu, guys. Oke, teman-teman, kita next ke materi selanjutnya yaitu tentang weight dan height. Nah, di sini aku mau menjelaskan dulu tentang weight dan height itu apa. Nah, width dan height itu adalah, misalkan kalau weight itu digunakan untuk mengatur lebar dari sebuah elemen, di Tailwind menyediakan banyak sekali opsi ukuran mulai dari skala piksel, presentase, hingga skala fraksional dan otomatis. Sedangkan height digunakan untuk mengatur tinggi dari sebuah elemen, sama seperti width, tapi height juga tersedia dalam berbagai ukuran. Nah, di sini aku langsung saja praktekkan. Nah, untuk ini sebelum praktekkan kita kan sebelumnya ada yang namanya browser sebelumnya itu kita membuat, terakhir itu kita membuat teks ini. Selanjutnya kita akan membuat si weight dan height. Kita bikin dulu komentarnya di sini. Materi weight dan weight dan height. Nah, di sini kita bikin namanya if. Nah, kita pakai di sini kita tulis dulu width. Nah, di sini nanti kita akan kasih kelas supaya dia tuh kelihatan ada elemennya. Kita kasih kelas. Nah, kita mau warnanya supaya dia kelihatan ada warnanya juga. Kita pakai back. Cari warna kesukaan kalian. Nah, di sini aku mau pakai warna back indigo yang ukurannya itu adalah 500. Nah, jangan terlalu ini. Nah, kita mau pakai yang purple coba ya. Yang ukurannya 500. Nah, terus kita pakai. Nah, kita save dulu. Nah, coba kita lihat ini hasilnya. Nah, si weight ini kelihatan tuh backgroundnya. Nah, di sini kita mau tentukan si ukurannya itu kita mau pakai di sini width. Nah, kita tentuin ukuran ya. Nah, ukuran di sini ada 1, 2, sampai 3, dan bla 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 seperti itu. Sorry guys. Maksudnya itu ada 1, 2, 3, sampai 4. Nah, nanti setiap kenaikan 1 itu di sini itu adalah 4 pixel by default. Tapi dia tidak sama dengan padding dan margin, tapi dia tergantung itu kepada spacing. Nah, kalau misalkan spacingnya itu adalah 3 pixel, nah maka kenaikan satunya itu adalah 3 pixel. Seperti itu. Kita belum masukin si width ini. Bukan width sebenarnya.
Ini W sebenarnya, cuman aku belum pasang sini, bentar. Nah, kalian kalau misalkan teman-teman memerhatikan di bagian docs-nya, nih di bagian sininya, nah teman-teman cari sizing, kita dia ada di bagian sizing. Nah, di sini di bagian sizing ini ada width. Nah, cara nge-customnya itu dia pakai yang namanya spacing. Nah, seperti ini. Nih, cara nge-customnya pakai spacing. Nah, lanjut. Nah, seperti ini untuk caranya. Nah, weight sama height itu sama, dia sama pakai custom sizing, sama nih. Bagian sizing ini, nah. Nah, sekarang kita buka Visual Studio Code-nya dulu. Nah, di bagian Visual Studio Code ini, coba kita tadi bagian spacing itu kita cut. Nah, kalau misalnya kita cut, itu berarti dia akan kembali ke normal itu dalam 4 pixel. Nah, atau Ctrl Z, Ctrl X. Nah, Ctrl Z, hapus aja. Nah, Ctrl S. Nah, kita ke bawah. Nah, di sini kita pakai yang namanya W-nya ini adalah aku mau pakai dia W-nya itu adalah mau pakai 30. Jadi kalau 30 berarti dia itu 30 kali 4 dia ada 120. Kita buka di sini ukuran 120. Nah, dia akan segini ukurannya. Nah, teman-teman di sini bisa buka di Open with Live Server atau teman-teman juga bisa lewat browser Chrome nih, supaya dia bisa mengetahui sininya. Nah, jangan terlalu ngezoom. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman bisa pakai buka inspect-nya atau secara normal gini. Nah, aku mau tunjuk di bagian sini. Nah, bagian ini. Nah, ini di bagian width ini tadi yang aku pencet, itu kenapa 24? Itu 24 itu dia tuh adalah tingginya. Nah, 120 ini 120 itu karena width itu pakainya spacing, jadi kalau saya kenaikan 1 itu dia sama dengan dikali dengan 4. Seperti itu. Tadi itu aku masukin si width-nya itu 30, makanya 30 kali 4 ini adalah 120. Seperti itu. Nah, teman-teman kita lanjut ke sini. Nah, ini kan kita udah masukin width. Nah, aku mau copy. Nah, kita mau masukin si kelas name-nya. Kita ganti kelasnya itu menjadi height. Nah, height. Jadi height. Ini adalah width. Nah, width. Nah, di bagian height ini, aku mau mengatur si
ukurannya itu menjadi H30. Nah, H30 terus masukin W-nya itu 1,4 1/4. Nih, isi 1/4 isi 1/3. Kita mau coba yang 1/3. Nah, kalau 1/3 dia hasilnya akan seperti ini. Oh, dia nyatu warnanya. Kita bedain dulu warnanya itu. Nah, di sini aku mau ganti backgroundnya itu menjadi background yang lain, yaitu pakainya warnanya yang salah. Aku mau pakai namanya backgroundnya itu. Nah, backgroundnya misalkan aku mau pakai warna green itu yang 500. Nah, ini, sini kita buka. Nah, kenapa si hike ini nggak ada backgroundnya? Karena dia kepisah. Nah, karena dia nyatu sama si H, jadi ini nggak ada. Tuh, seperti ini. Ini kalau misalnya dia 1/3. Kalau misalkan dia 1/4 itu, dia hanya tampilan, bentar, tuh dia gede banget kan tampilannya. Nah ini 30. Hanya itu adalah 30. Terus kita 1/4 di sini. Jadi seperti apa ya? Nah, kalau 1/4 itu dia panjang ke samping. Nah, kalian buka si web stand ininya. Nah, di sini teman-teman buka. Nah, dalam sini, dalam sizing ini, width sama height itu dia hampir sama. Kalau menurut aku dia sampai hampir sama. Bedanya cuman hanya di pengertiannya itu kalau misalkan width itu untuk digunakan untuk mengatur lebar sebuah elemen, sedangkan height dia fokus untuk mengatur tinggi dari sebuah elemen itu. Seperti itu, guys. Di sini aku mau nyoba si tampilan itu pakai strip screen. Nah, dia akan mengambil satu screen kalau hasilnya nggak salah. Nah, buka di sini dulu. Nah, tampilan seperti ini. Buka di sini aja deh. Nah, dia akan mengambil satu. Aku nggak ubah sih. Pada yang salah, guys. Bentar, right. Jadi teman-teman tadi tuh aku belum nge-refresh di bagian browsernya ini. Nah, untuk hard screen ini dia tuh tampilan yang ke bawah. Dia akan memotong si bagian setengah screennya itu seperti ini tampilannya. Nah, kenapa ini ada width-nya? Karena dia dari awal juga emang udah kelebihan. Nah, kita coba mau si width ini kita mau komen dulu, dimatikan rasanya. Nah, maka dia akan jadi seperti ini tampilannya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa hard screen itu? Karena di hard screen-nya itu nih. Nah, di hard screen itu dia mengambil 100 VH atau dia 100 VH itu dia mengambil kayak tadi seperti tampilannya seperti itu. Nah, oke guys, itu teman-teman di sini kita tidak usah pakai ini, kita hapus, kita kembalikan ke normal. Nah, terjanakan seperti ini. Tadi di webnya itu dijelasin kalau misalkan di white ini atau height ini kita bisa yang namanya pakai W number. W number ini kita bisa kan ini pakai spacing, terus kali number, terus kalau misalnya pakai fraction, width-nya itu bisa dikali dengan 100. Seperti itu. Nah, kita lanjut
Untuk di width, dia tuh bisa menggunakan beberapa value begitu. Nah, itu tuh ada min 3xs dan min 2xs. Di sini teman-teman bisa pakai jika ingin pakai. Ini masih ada banyak lagi sebenarnya guys. Tuh. Nah, kalau di sini di way itu ada way auto, berarti dia pakai width auto. Nah, di sini ada pixel, berarti pakai 1 pixel. Berarti tadi kenaikan 1 pixel itu sama dengan kenaikan 4 pixel. Seperti ini begitu. Nah, dari kita udah nyoba pakai Hascreen, dynamic screen seperti Hascreen sama aja. So, nah, di sini teman-teman bisa buka lagi Visual Studio Code-nya. Di sini aku mau nambahkan div baru, yaitu untuk width MD. Nah, dalam div kita pakai kelas dulu. Nah, kita pakai kelas. Nah, pakai kelas. Kita isi si background-nya ini. Warna apa itu terserah kalian ya guys. Jangan lupa untuk ukurannya itu dia 500 ya guys. Ini kita pakai Keros. Nah, coba kita pakai Keros. Terus di sini pakai W-nya itu adalah WMD. Nah, WMD. Terus kita coba di sini. Nah, Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, dia akan seperti ini tampilannya. So, di sini kita kalau udah banyak codingan, kita mau pakai dia itu dari sini ya. Pakai itu komentar supaya dia agak banyak. Ya guys, dia tuh banyak banget ini. Lumayan lah. Sampai sini kita komentar dulu. Nah, di komen. Nah, jadi tampilannya cuman ada sih ini aja. Oh, di sini masih ada letter spacing yang di font size. Oke, wait. Coba kita tutup ininya. Kita tutup lagi ini.
Enggak, pakai mana spasi? Pakai gini aja deh. Kenapa dia merah warnanya? Nah, setelah di komentar, ini kita jadi lebih ringkas, jadi bisa lihat si tampilannya. Dalam width ini, dia itu ada yang namanya min width. Nah, min width ini dia untuk men-setting minumannya si tampilan width ini dengan tampilan width of elemennya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya maksimum itu dia akan mengikuti si defaultnya itu. Nah, kalau misalkan minimumnya itu tidak boleh lebih ini, berarti tidak boleh lebih, berarti ya udah berarti tidak boleh seperti itu. Dan nggak boleh, contohnya itu misalkan kita nggak boleh lebih dari kecil itu, atau nggak boleh lebih kecil dari itu, seperti itu. Nah, untuk min width sama min height ini sama aja, dan max-maxnya juga sama, seperti itu. Nah, teman-teman, disini kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Terus, di bagian sini, kita tambahkan lagi si spacingnya. Nah, spacingnya itu 3 pixel. Nah, Ctrl S. Nah, di sini aku mau menambahkan div, yaitu div nah, dikasih div, kita mau masukin si div class-nya. Warna apa? Coba aku mau pakai warna ini, right, dan ukurnya harus 500 ya guys, harus 500. Terus min, kita masukin si min white-nya. Min white-nya itu dia, nah min white ini ukurannya 100 140. Nah, di sini tulisnya min white. Nah, min white. Terus di sini kita lakukan passive down. Nah, di sini kita mau masukin lagi. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Nah, kok ada min white? Kebalik dong. Min white, matte. Terus habis ini coba kita lihat min white ini dia, dia pakai ini, terus min white-nya dia pakai 180.
kalau untuk tampilannya ini bentar guys. Jadi tadi itu aku salah. Nah, itu dia bisa ini. Bisa segini ya berartinya. Nah, dia cuma 180. Seperti itu. Di sini kalau kita coba si tampilan ini di Chrome. Nah, coba kita di ini mention. Nah, jadi tadi itu di sini itu adalah minimum itu 180 ya. Kalau 180 itu dikali 3 itu hasilnya kalau nggak salah itu 540 untuk ininya width min width ya. Kenapa segini asik? Dia nggak sampai panjang gini. Kalau dia gini, kalau dia di 540 ini kalau dia ukurannya itu kecil seperti ini gitu. Jadi 540 dan ini 24 tingginya. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan minimum itu dia tidak bisa lebih kecil lagi dari 540 ini. Tentunya kita nanti itu 180 seperti itu. Nanti ada di dimension responsifnya. Misalkan kita mau pakai Samsung atau pakai apa nih? Coba kita mau pakai iPhone ya, iPhone 12 Pro. Nah, dia akan tampilnya akan seperti ini. Dimensionnya. Seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kita akan membuat div class lagi. Pakai div dulu. Div. Sorry guys, sorry. Div, tutup. Nah, kita pakai kelasnya dulu. Kelas, terus kita mau tambahkan backgroundnya. Misalkan mau backgroundnya itu aku mau warna kayak ini adalah 500 kalau pakai background dulu. Nah, background blue-nya ini 500, terus dia pakai max terus max, terus media width dia 180 juga, Ctrl S. Nah, jadi kita buka di tampilan sininya. Nah, di sini ada namanya max width. Nah, untuk max width sendiri ini dia punya tampilan. Jadi itu untuk pengertiannya, dia tuh menggunakan utilitas seperti untuk menentukan elemen ke lebar maksimum tetap berdasarkan skala jaraknya. Tadi sudah kita coba, nah ini sesuai dengan ukuran jaraknya. Misalnya itu mau gini, nah itu mau lebih kecil juga lagi bisa seperti ini. Seperti itu. Oke. Untuk materi width height ini aku harap teman-teman bisa mengerti dan bisa mengikutinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. And see you the next video. Nah, selanjutnya kita ke materi selanjutnya yaitu background. Nah, backgroundnya ini
Ya, tadi itu kita udah nyoba itu pakai singkatan dari BG. Nah, dia itu termasuk utility class yang digunakan untuk mengatur warna background atau gambar background dan posisi background pada elemen. Nah, dia itu termasuk utility class bagian di Tailwind CSS ini. Jadi kita juga sudah praktekkan ya beberapa kali. Mungkin kalau misalkan pengen lebih ingat materinya, kita sini bikin yang namanya komennya dulu, kita pakai materi background. Nah, kalau untuk background sendiri kalian bisa masukin di sini div. Kita pakai div dulu, kita namanya di sini adalah background. Nah, background. Nah, di sini kita mau namain di dalam divnya ini kita masukin kelas. Habis kelas itu kita masukin kalian backgroundnya itu mau apa. Nah, misalkan aku sini mau masukin sih backgroundnya warna biru. 500 seperti itu. Nah, kalian bisa ininya bisa kita komen dulu. Nah, oke. Terus kita di sini mau open di Live Server. Nah, ini ukuran backgroundnya di sini kita bisa pakai yang namanya teks dalam background ini kita bisa nambahkan yaitu dalam sini kita pakai teks center supaya teks ini bisa ke tengah nih. Nah, seperti ini. Itu untuk materi background.